wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para ibu-ibu berbahagia, alhamdulillah sore ini kita kumpul kembali tiap hari Jumat dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba yang mukallaf, yang balik, yang berakal, tak ditaklukkan, yaitu tolabul ilmi. Dan yang bagi anak jahili alias kita anak jahili, tidak sepantasnya lah bagi orang yang tidak tahu dia diam dalam ketidaktahuannya, apalagi ngajinya cuma tiap hari Jumat. Ngajinya wajib, diantaranya ngaji kitab Ukhutul Jem, kewajiban suami istri, hak suami istri, biar tambah paham yang lain sedikit demi sedikit. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali tentang memukul istri, suami memukul istri. Apakah dibolehkan? Apakah tidak dibolehkan? Dan memukul anak, apakah dibolehkan? Apakah tidak dibolehkan? Jadi batasan-batasannya kita udah tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadribu. Dan suami diperintahkan pukullah guna kepada si istri. Mukulnya bagaimana? Dorban ghairah mabruhin, mukul yang tidak mata bahaya. Keterangannya di fikih empos. Tadi empos. Karena istri bandel aja. Empos. Iya. Kalau maksudnya empos, tapi bahasa terjemahnya benar nggak kan? Cubit dikit. Kalau empos kan lebih banyak. Di empos. Tangannya, pantat, pahanya, jangan yang mata bahaya. Boleh. Jadi kalau ada suami dan istri, jangan marah ya bu. Ada keterangannya. Kalau istri nggak sesuai syariat agama Islam, boleh si suami memukul yang tidak mata bahaya, alias di empos. Bukan empos ya. Buang empos, buang angin. Ya, terus kalau tidak dipukul di empos, dorbu. Kalau mengemposnya itu ada berfaedah. Nikahnya istri kalau diginiin dia berubah, silakan. Tapi kalau enggak berubah, wa illa fala dorba, enggak usah digituin juga. Enggak usah, percuma tuh paham, percuma. Wala yajuzu darbu 'alal wajhi wal mahaliki, dan tidak boleh suami memukul muka. Haram hukumnya. Muka dipukul, digampak, ditopok, ya apalagi itu. Diindur atau Gaplok. bukan? Diindurin apa namanya? Diindur ya? Jentul. Jentul. Nggak boleh ya Ustaz ya? Iya, nggak boleh.
Karena kepala itu sumber hidup. Kalau dalam bahasa tasawuf kata Imam Ghazali, wala taj'alu ra'sa, jangan kamu jadi kepala. Kalau kamu jadi kepala nanti banyak pusing. Kata kiasan artinya jangan pengen di atas, pengen selalu jadi pemimpin, pengen selalu jadi yang serba tinggi. Jangan. Itu kata Imam Ghazali, nanti pusing. Benar. Ketinggian, gak sesuai kita ilmunya, kita paksain, akhirnya jatuh. Wala taj'alu ra'sa, jangan kamu selalu pengen seperti kepala, pengen tinggi, rasa hati. Kalau berpikir jangan mukul suami, jangan mukul muka. Nggak boleh mukul muka. Wal ma'aliki, dan mukul yang mata rusak, ditenduang, kayak jatuh, diseret. Diapain lagi tuh kalau suami nggak benar? Di tembok, beduk, udah kayak maling. Ada begitu tuh, istri. Dibawa ada ininya, babinya dibuang, maraton sambil tendang. Nah, boleh, walaupun bukan bukan. Akan tetapi boleh si suami mukul karena ada niat takzir. Takzir itu ngasih peringatan. Ngempos itu niatnya bukan rusak badan si istri, tapi niatnya kasih peringatan biar dia berubah. Walau lahu, dan paling utama bagi suami al-afwu, yaitu minta maaf. Aku kalau minta maaf itu terima. Jangan suami istri minta maaf malah nyari cewek lain. Jangan. Ini keterangannya Bu, inna zauja, apabila suami in ahabba wa'a, kalau dia selalu keinginan ngeset itu, maka kulidah, maka dia terkena penyakit ngeset. Maksudnya suka kawin mulu, kawinnya bukan kawin urusin benar, nikah udah bosan, wah nyari lagi, udah dapat, udah bosan, wah nyari lagi. Penyakitnya begitu, disebut penyakitnya ke situ. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengatur jangan sampai laki seperti begitu. Selanjutnya, bikhilafi waliyus sobi, beda lagi kalau anak. Kalau anak ma'al aula lahu adamul afi, jangan ada rasa maaf. Pentingin di takzir tadi. Sunnahnya kalau laki kuping dijewer. Sunnah lagi, sunnah lebih utama lagi, seorang guru menjewer kuping si murid bandel. Keterangannya kata Imam Ghazali, kalau guru menjewer kuping murid yang bandel, itu menjadikan watak sarafnya itu si anak yang bandel, murid yang bandel jadi berubah. Sunnah Bu, guru ngaji sunnah menjewer anak muridnya kalau bandel, biar saraf di kuping ini yang nggak benar berubah. Tuh, kalau paham kita pikir, berarti memang seorang orang tua, terutama ayah atau ustaz, gurunya itu kalau ada anaknya atau muridnya bandel, sunnah dijewer. Kata Imam Ghazali, saraf kuping ini menjadikan itu anak berubah. Enggak, jangan minta maaf. Tentang perempuan laki, anak minta maaf, dimaafin, jangan. Kalau kelihatan dia mata bahaya, jewer. Makanya orang-orang dulu kalau anak bandel dia apa? Jewer. Berubah enggak? Berubah. Coba sekarang dilapor nih.
Nah, kan aneh. Jadi seorang orang tua serba salah. Masa anak laporin bapaknya, masa murid laporin gurunya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena nggak tahu, nggak paham ini keterangan. Kalau udah tahu keterangan, oh ternyata seorang bapak, seorang ustadz guru itu sunnah. Sunnah pasti dapat pahala anaknya kalau bandel di jewer atau muridnya kalau bandel di. Nah, kalau dapat keterangan ini, wali orang tua tahu anaknya bandel, jangan marah. Kalau gurunya, tapi jewer bukan jewer kamu, enggak. Keterangannya di jewer dikit aja. Itu syaratnya langsung ke bapaknya itu gitu. Kedokteran juga benar. Ternyata kata dokter kalau laki-laki pakai anting dibolongin, ini kata dokter hilangin sarafnya juga. Jadi nyambung sinkron antara ilmu fikih sama kedokteran. Makanya laki-laki mah nggak boleh kupingnya ditindik karena merusak saraf. Nah itu keterangannya. Jadi kalau anak atau murid, dia jangan minta maaf, tapi bagusnya malah kalau bandel di jewer. Fal aula lahu lebih utama bagi si orang tua, bagi si guru, adamul afwi, tidak ada maaf kalau bagi anak. Alasannya di anna darbahu, karena memukul, menjewer itu anak ditadibi menjadikan adab. Jadi adab, jadi jadikan maslahat lahu untuk kebaikan bagi si anak. Jadi beda. Istri mah bagusnya suami maafin. Tapi kalau anak bagusnya jangan maafin, tapi di jewer diambil darah jangan. Adapun si suami mengempos istrinya itu maslahatan li nafsihi, untuk kemaslahatan dirinya, hamlal wa'zi, sebagai penanggungan nasihat. Jadi nasihat kan bagusnya ngomong, bukan di empos. Bihazil hayati dalam ayat ini. Ala halati ada mentahkiki, atas tingkahnya tidak ada mentahkik. Mentahkik itu ngomongnya suami itu, kalau bahasa kita gantah gitu, judes, apa ya bahasa Betawi, ngatain bener, pelacur disebut pelacur. Nah ini nggak boleh. Sekatanya dasar hitam, nah itu bener hitam. Nggak boleh. Suami itu kebanyakan pakai tasgir atau tasgir. Nabi kita itu kan ke Siti Aisyah, Humairah. Tasgir itu, tasgir itu disebut pakai pu'ailun. Tasgir itu memanggil seseorang dengan kata julukan yang bagus, disebut tasgir. Timbangannya pu'ailun. Kalau ahmarah, Humairah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Gitu. Suami kita doyan mancing. Mancing bahasa Arabnya apa? Naharun, sungai. Ya Nuhairu, wahai yang ke sungai-sungayan. Jadi jangan langsung dasar tukang mancing gitu. Makanya seperti Nabi kita itu atau para sahabat, dia pakai gelaran, pakai tasgir disebut. Ada sebutan. Seperti ada orang galak, nggak disebut galak, disebut asadun, macan. Umpama Fatimah tuh kalkomari, Fatimah seperti bulan. Nah maksudnya apa itu? Cantik. Amaru ka asadin, sama seperti macan. Maksudnya galak. Jauzi karena hailun, suamiku seperti ke sungai-sungayan. Maksudnya apa?
nggak langsung nyebutin kasar. Nah, suami lagi tiduran, kita mah istri kadang langsung tidur mulu. Sama gitu. Jadi kata kiasan yang bagus. Nah ini keterangannya. Min ghairi takririn. Dan hendaknya kalau si istri udah nusyut, udah durhaka dibilangin susah, maka suami pindah. Alat tahkiki, kalau pindahnya benar tahkik. Jadi jangan angot-angotan si suami. Ini istri nggak benar pindah kamar. Jangan angot-angotan pindah. Malunya balik. Ya. Nggak kuat pasti. Jadi kata si istri langsung, udah tahu nih kuncinya, nggak bakalan dia begini. Ya repot dah. Akhirnya si suami ketahuan kuncinya sama. Kalau tahkik pindah harus tahkik, pindah ya pindah. Selagi si istri belum berubah, istri belum paham, berarti suami ada menyalahkan istri. Tapi menurut syariat ya. Jadi mengkori takriri wador alam iza takarol nusyudu. Adapun mukul itu yang ngempos itu kalau udah berulang-ulang nusyud, udah berulang-ulang. Wa huwa ma sahahu Rafi'i, sebagaimana telah disahihkan oleh Imam Rafi'i. Tahu Imam Rafi'i? Imam Rafi'i itu mujtahid fatwa. Jadi susunan hadis itu satu mujtahid mutlak. Siapa itu mujtahid mutlak? Tertinggi imam yang 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Qur'annya mana? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kamu ke ahli zikri, imam 4 salah satu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Nah, pas ada keterangan ini, maka mustahid mutlak yang berperan dalam zikir. Syaratnya apa mustahid mutlak? Dia itu harus salafi. Apa itu salafi? Yang lahir kurang lebih 100 Hijriah. Itu salafi. Yang lahir kurang lebih 100 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lahir 112 Hijriah. Sesudah mustahid mutlak, Syafi'i aja saya bahas ya, karena Indonesia kan mayoritas Imam Syafi'i. Sesudah mustahid mutlak, mustahid mazhab turun ke bawah. Mustahid mazhab itu selevel Imam Ghazali. Imam Ghazali termasuk mustahid mazhab. Sesudah mustahid mazhab turun ke bawah, mustahid fatwa. Di antaranya ini Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Romli, banyak imam-imam. Sesudah mustahid fatwa turun ke bawah, mustahid tarjih. Mustahid tarjih ini yang ada kitab Syekh Nawawi Albani. Paling rendah mustahid tarjih. Di sana-sana lagi nggak ada. Mau MUI ke fatwanya, mau Muhammadiyah ke fatwanya, nggak ada. Tetap ngikutin mustahid paling rendah, mustahid tarjih. Makanya di pesantren tarjih itu apa sih? Keterangan yang terbaik, artinya tarjih. Keterangan yang terbaik artinya tarjih. Nah kalau itu semua nggak ada, maka disebut anti mazhab. Anti mazhab, nggak ngikutin mazhab. Nah, ini bahaya. Syarat-syaratnya satu, dia nggak bermazhab. Dia harus hafal Quran beserta sanadnya. Dia harus hafal pan ilmu 20 pan. Nahu, sorok, balago, mantik, bayan, badi, udusyiri, asbabun nujul, asbabun nurut, sanad hadis. Dia harus hafal. Kalau nggak hafal, nggak boleh nafsirin Quran sendiri, nggak boleh nafsirin hadis sendiri. Ngikuti tetap harus ulama. Makanya Nabi pesan al-ulama'u warasatul
anbiya. Maksudnya ulama di sini bukan ulama sekarang, tetapi ulama-ulama salafus saleh. Nah itu perbedaan yang bermazhab. Abi Sohar Nawawi telah mensahihkan Imam Nawawi sama Ustaz Bapak. Kata Imam Nawawi, jawazad darbi, boleh si suami mukul istri, wa ilam yatakarrari nusyuza, walaupun enggak berulang-ulang nusyud. Kata Imam Nawawi boleh, walaupun si istri itu cuma sekali enggak benar sama suami, boleh pukul, boleh nyempos. Tapi kata Imam Rafi'i, kalau berulang-ulang baru boleh nyempos. Nah, pentingnya fikih itu. Jadi makanya ada fikih, ada usul fikih. Kalau ada keterangan begini, kita bingung, mana nih pendapat yang kita ambil. Nah, itu pentingnya kaidah usul fikih. Makanya kalau ngaji kitab itu dia disiplin ilmunya teratur. Kitabnya bernama Jamul Jawami. Kalau buka kitab fikih, minimal kita harus paham dan hafal 150 kaidah usul fikih. Kalau begini bagaimana? Apakah ngikuti Imam Nawawi? Boleh mukul, boleh ngempos, walaupun nggak ulang-ulang si istri nusyud. Boleh ngempos kata Imam Rafi'i, tapi kalau berulang-ulang nusyud. Nah kaidah ini keterangannya, idza ta'aradul fatawa wal musannifu kudiman musannifu, apabila ada perbenturan pendapat fatwa, yaitu Imam Nawawi, Rafi'i, wal musannifu, dan yang ngarang kitab. Nah kata saya Nawawi enggak begitu, enggak boleh mukul kalau tidak berulang-ulang nusyud. Kudiman musannifu, maka dahulukan yang ngarang kitab. Berarti ngarang kitab dukung pendapat Imam Rafi'i. Selesai itu, sedikit enak. Selesai. Oh berarti kita ngikutin kemana? Imam Rafi'i. Kalau si istri berulang-ulang nusyud baru boleh diempos. Tapi kalau cuma sekali udah jangan lebih baik dimaaf. Nah, pendapat Imam Rafi'i. Kalau nggak paham kayak usul fikih seperti ini, Bu, berantem. Siapa yang berantem? Pengikutnya. Kata ini boleh, kata nggak boleh. Dua-duanya kan pendapat, berantem tuh. Makanya kalau dalam usul fikih itu kaidah tertinggi begini. Ada orang nggak kunut subuh. Siapa itu nggak kunut subuh? Pendapat Imam bin Hanbal. Imam bin Hanbal nggak kunut subuh. Suatu hari Imam Syafi'i ke Imam bin Hanbal, padahal Imam bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i. Dia datang ke Imam bin Hanbal, ke muridnya, nggak kunut subuh. Imam Syafi'i pas sholat subuh nggak kunut subuh. Suatu hari Imam bin Hanbal ke Imam Syafi'i, ke gurunya, subuh pakai kunut subuh. Imam bin Hanbal ke tempat Imam Syafi'i pakai kunut subuh. Kita pengikutnya kan bingung, ini yang mana benar ya? Kunut, pakai kunut, apa nggak pakai kunut? Itu mah gampang, disebut puru. Kalau puru, izah kalapa badum bado pada tahu. Apabila ada perbedaan sebagian dengan sebagian, jangan saling salah menyalahkan. Itu mah, karena itu kok dua-duanya benar. Yang nggak benar, ustaznya nggak legowo. Udah tahu di masjid itu madzhab Syafi'i, jadi imam subuh nggak pakai kunut, kan ngajak berantem. Iya. Ini yang jadi masalah. Udah tahu di masjid itu kalau sholat itu bismillahnya ditarik, maghrib bisa subuh, nggak ditarik, bisik-bisik lah berantem. Jadi yang salah oknum. Jadi saling menghargai. Udah tahu di masjid itu zikirnya dibaca ditarik, imamnya nggak ditarik, jamaah jadi begitu. Jadi yang salah itu kebanyakan saya perhatikan ustaznya nggak paham kayak usul fikih. Kayak usul fikih mengatakan al-jahru fi maudhi'i, tariklah pada tempat yang ditarik, wasirru fi maudhi'i, pelanlah pada tempat
pada pelana pada sholat yang ditarik pelan. Saya mau tanya, maghrib ditarik nggak? Tarik, berarti zikirnya tarik, itu benar. Zuhur ditarik nggak? Berarti zikirnya kenapa ditarik? Banyak pakai speaker. Oh belum lagi. Masa zuhur pakai speaker? Astagfirullahaladzim. Nah sholatnya aja pelan. Tuh, paham? Itulah pentingnya kaidah usul fikih. Al-jaru fi mawdihi wasiru fi mawdihi. Tariklah pada tempat yang ditarik, sirlah pada tempat yang disir. Tinggal terapin. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Tinggal kita lihat Nabi. Nabi maghrib tarik gak? Berarti zikirnya tarik. Sepakat ya, cuma asar ya, sir. Berarti zikirnya apa? Tarik, banyak lagi. Ini ya kan? Nah itu berarti oknum. Masa sholatnya ditarik, zikir ditarik. Tuh. Berarti oknum. Makanya pentingnya lagi ya. Takdirul ayati alaihi, dan takdirnya ayat atasnya yang kemarin tuh, yang kemarin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin istri. Di sini dikatakan takdir ayat, takdirnya yaitu diperkuat sama ayat yang lain. Wallati, dan si istri, takhafuna, kalau dia ada rasa khawatir atau takut, nusyuzahuna, berbuat nusyuz, yaitu durhaka kepada suami. Fa inna syabna, kalau si istri itu berbuat durhaka kepada suami, fahjuruhunna, maka suami pindah tidurnya fil madji'i, di kamar tidur, pindah. Wadribuhunna, dan pukullah. Tadi pukul apa maksudnya? Empos. Pamana takofuna hina izin, tafsirnya takofuna, kalau si istri itu kafir nusyud, tafsirnya ta'lamuna, si suami memang tahu, bukan nyangka-nyangka si istri itu nusyud. Jadi jangan nyangka-nyangka. Wayahrumul istima'u ma'al ghairi, kata pakar pernikahan, janganlah kamu bertanya-tanya kepada orang lain. Imma lil ustadi, kecuali bertanya kepada guru ustaz yang paham dalam fikih. Jadi kalau mau curhat, kalau mau nanya, kalau mau menyelidiki, jangan orang lain. Itu ditambah-tambahin, bisa dikurang. Nah, tanyalah kepada yang paham dalam fikih. Nanya orang lain. Nanya, lihat sama saya nggak sih? Oh iya, di sana lagi berdua no. Padahal mah tukang glaso. Ditambah-tambahin gitu. Terus katanya lagi, ta'lamuna, dan si suami tahu, wa kharaja bil ilmi min binusyudi, keluarnya ke suami paham dengan ilmu. Jadi ilmu dengan hukum. Ma iza zaharat amaratuhu, apabila telah zahir nyata ciri-cirinya. Udah nyata ketahuan si istri itu nusyud. Tahu nusyud kan? Istri durhaka sama suami sesuai syariat agama Islam. Imma yaqulu ka'an sarat tujibuhu bikalami husnin. Ini diantara nusyud kecil. Ada kalanya seperti suami berkata, ka'an sarat tujibuhu bikalami husnin, tapi dijawabnya dengan perkataan yang agak kasar. Udah nusyud. Apa sih? Udah nusyud.
atau sebaliknya begitu. Terus dikit lagi, badaan kana yalina wa ima yaf'alu, ada kalanya si istri itu yaf'alu, dia berbuat, si suami tahu perbuatan istri yang menyebabkan nusyud. Mana contohnya? Kan yajidu minha iradon wa abusan ba'da al-tofi wa qalaqiti wa jabah fayyadwa, seperti perbuatan si istri. Nah, ini pada tenang, pada tenang. Keluar rumah tanpa bukan izin sih mah, tanpa abusa, nggak nutupin aurat. Saya mau tanya, aurat perempuan ada berapa? Aurat perempuan terbagi 3. Nih aurat. Apa sih artinya aurat? Aurat itu ma tajibu satro. Aurat artinya ma tajibu satro, sesuatu yang wajib ditutupi, disebut aurat. Ma tajibu satro, sesuatu yang wajib ditutupi. Mazhab Syafi'i, aurat perempuan jumhur ulama seperti dalam sholat. Seperti dalam sholat. Berarti yang kelihatan muka dan telapak tangan. Muka kalau sholat kerudungannya di sini nggak sah. Nih, mau kena nutupinya di sini sampai dagu, sholatnya tidak sah karena ini kelihatan nutupinya pas dagu. Tuh, makanya iya, tuh kayak itu nggak sah, kelebihan. Makanya sunat pakai 2 lapis. Pertama kerudung, kedua mungkin kalau sholat. Ya di luar juga kata Imam Syafi'i, aurat perempuan seperti dalam sholat. Kalau perempuan sunnah, ini sunnah ya. Tapi kalau bisa jaga, nggak usah pakai tali di sini. Biar ini nggak begini. Nah, biar nggak begini. Kan kalau ngangkat turun. Sedangkan di sini perempuan auratnya turun dikit, udah terbuka. Makanya sunnah pakai. Nah di sini sangkutan. Sunnah. Tapi kalau bisa nggak usah. Kan kalau gombrong banget kadang kalau begini kan turun dari sini. Ya itu maksud gelangnya, maksud begitu. Wah gagal. Biar kelihatan. Itu mau suaminya kelihatannya. Jadi sunnah. Nah itu dalam sholat. Kalau di rumah nggak ada sunah-sunahan karena si istri sudah halal punya suami, nggak pakai jilbab terserah tuh mah, hanya bulat tuh nggak apa-apa di rumah mah karena punya suami. Pas keluar, pas keluar lingkungan yang tidak diketahui itu pakai nikop sunahnya. Jadi kita umpama nih istri kita mau kemana pasar minggu, mau kemana yang suaminya nggak kenal itu sama laki-laki, maka sunnah si suami itu pakai nikop. Istri sunnah pakai nikop. Jadi nikop itu maksudnya kalau istri keluar jauh. Tapi kalau hanya bertetangga, si suami udah kenal lakinya si anu, lakinya anu, temannya anu, maka cukup pakai jilbab seperti dalam sholat. Itu pendapat jadi perbaruan Imam Syafi'i. Pendapat Qadim, nah maka saya ajarin fikih ibu-ibu biar paham. Qadim, pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu. Auratul mar'ati fi kulli jami'iha, aurat perempuan itu seluruh badannya
Makanya ada yang nutupin semua. Tuh, mata lengkap tutup semua. Jadi pakai kerudungan tipis. Ya, kita nggak bisa lihat dia bisa lihat di tipis. Itu pakai fatwa Qadim Imam Syafi'i terdahulu. Terus kita selaku perempuan ibu-ibu pilih yang mana nih? Madzhabnya apakah Imam Syafi'i fatwa Qadim apa jadid? Lalu kaidah lagi usul fikih. Idza taradal qadim wal jadid kudimal jadid. Apabila ada perbedaan pendapat fatwa qadim sama jadid, dahulukan yang jadid. Berarti apa jadid? Perbaruan dari Berarti seperti dalam sholat. Kalau keluar jauh, suaminya nggak kenal sama laki-laki itu jauh, silakan pakai niqab. Dan pakai niqab. Masker. Masker sama aja pokoknya dikiasin. Itu Bu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan idza mar'atu zahaba ila najasin fabdalu laisa bin kisafin. Apabila seorang perempuan itu dia pakai rok panjang, di situ ada kotoran najis, lebih baik itu roknya kena kotoran najis daripada diangkat. Nggak apa-apa Bu. Tuh bagus sih gitu kita angkat ya. Nggak daripada datang Siti Aisyah pengen jajan, bahasa kata pengen jajan, pengen beli keluar, takut ketahuan awatnya, nyuruh anak kecil, disuruh anak kecil beli ke warung. Padahal dalam hukum fikih tidak sah anak kecil jual beli kalau makanannya yang mahal-mahal. Tuh. Itu disebut bab daman, bab kredit. Bab apa tuh? Online itu kalau mahal tidak sah karena nggak ada yang kabulnya. Kecuali yang dagang itu udah pesan sama si kurir, udah pesan sama kurir minta sampai ini barang yang dia beli, bilangnya dia dari saya, kamu jadi wakil saya, baru sah. Iya, kebanyakan apa? Pakai atas nama, nggak ada perwakilan dari yang dagang. Itu kalau boleh. Tapi alhamdulillahnya ada keterangan pikir lagi kalau di bawah 100.000 boleh, nggak usah pakai hijab. Nah itu Siti Aisyah nyuruh anak kecil, padahal belum hukum fikih itu kalau nggak ada hijab kabul kan anak kecil nggak boh. Apa kata? Langsung bertanya sama sahabat Umar, itu bagaimana kok mertua kamu orang Siti Aisyah kok dia ini kak nyuruh anak kecil beli yang kurang dari yang harganya mahal, kalau ke bawah kan boleh. Apa kata sahabat Umar? Lebih baik begitu daripada Siti Aisyah keluar auratnya terbuka kelihatan orang. Makanya sunnah perempuan itu kalau meninggal dunia dikuburinya malam. Malam.